An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha, terlaknat orang yang mendatangi istrinya di duburiha, di duburnya, di lubang belakangnya, itu bahasa ya. Jadi memang bicara kitab nikah ini, apalagi di bab keluarga, ya kita agak terbuka sedikit vulgar ya. Jadi bahasanya apa? Lubang belakang, dubur ya. Kalau bahasa kita Sulawesi, orang Palu dibilang pantat. Ya. Ya. Sawah. Jadi rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa lafzu lahu wa rijalu siqah. Jadi hadis yang berikutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan. Jadi Allah tidak memandang seorang laki-laki suami yang mendatangi istrinya, yang berhubungan dengan istrinya, awim ra'atu fi duburiha, jadi awim ra'atu fi duburiha, yaitu yang mendatangi istrinya dari lubang belakang. Jadi tuan-tuan sekalian, ini pasti pekerjaannya halal, tapi caranya yang haram. Jadi berhubungan seksual itu suami istri dalam Islam itu pahalanya besar. Disebut juga dengan sedekah. Pahalanya besar. Tetapi apabila aturan-aturannya dilanggar, maka pekerjaan itu menjadi haram. Kalau haram dia dosa. Jadi salah satu dosa-dosa, jadi ada dosa besar, ada dosa-dosa yang sangat besar. Jadi salah satunya adalah mendatangi istri melalui duburnya, lubang belakangnya itu haram. Jadi tidak bisa. Jadi tentunya hari ini secara medis sudah banyak pakar-pakar pasti bingung dengan banyaknya penyakit-penyakit hari ini yang memang hampir tidak ada obatnya, yang mungkin sudah termasuk AIDS ya, memakan tubuh sendiri, belum lagi spinis dan sebagainya, karena memang cara-cara seksualnya itu tidak normal, ya, tidak sesuai dengan petunjuk agama. Ini yang terjadi. Ya, karena yang namanya lubang dubur itu hanya ada dua saja tempat keluarnya, gas dengan tinja. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa kita ya kentut dengan tank. Jadi itu tempat kotoran. Jadi tidak bisa digunakan untuk berhubungan. Itu tempat kotoran. Maka apabila digunakan, inilah hari ini orang dengan seks bebas, sudah tidak ada agama. Ini sebenarnya kotor luar biasa. Mereka sudah tidak kenal yang namanya istinja. Mereka tidak kenal yang namanya pembersihan. Ditambah lagi kelakuan-kelakuannya sudah tidak manusiawi. Jadi jangan heran kalau penyakit-penyakit yang begini begitu banyak hari ini. Jadi tidak boleh, walaupun itu istri sendiri, tetapi itu diharamkan, tidak boleh. Di lubang belakang. Ya. Saya dulu bahas variasi. Ini masih lubang belakang. Kemudian An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tamunya. Ya, kurang lebih begitulah bahasanya ya. Ya apa? Jarahu, tetangganya, bukan dhaifah, tetangganya. Jadi ini sudah kita bahas lalu, mungkin di bab muamalah, bagaimana batas-batas tanah. Ya, satu Islam telah mengatur urusan-urusan bertetangga, karena tetanggamu itu adalah kerabat
Jadi tetangga itu kerabat yang paling dekat. Lalu kita sudah bahas di muamalah di mana batas-batas tanah jangan jadi persoalan. Kemudian kalau kita membangun rumah terkebelakang daripada tetangga kita, jangan sampai menutup jalan-jalan anginnya, menutup jalan masuk rumahnya. Demikian juga jangan sampai memindahkan batas pagar. Begitu juga pohon-pohon yang kita tanam, jangan sampai daunnya, buahnya mengganggu tetangga sebelah. Ya, ada aturan-aturannya. Sampai tingkat itu Islam ajarnya. Nah, kemudian wastausu bin nisa'i khairan. Nah, ini juga yang penting ini. Memberi wasiat atau memberi pelajaran, memberi pendidikan kepada istri-istri, wanita-wanita. Karena memang wanita ini harus diajar ya. Karena dia harus diayomi. Kita kepala rumah tangga, kita laki-laki, ya kita imam ya. Jadi ayat bilang apa? Jalur kalau muda ala nisa ya. Nah. Jadi di perempuan ini harus dilembutin ya. Coba untuk cari Al-Baqarah ayat 222. Jadi dilembutin ya. Begini juga kata Nabi, fa'innahunna halikna min dilali. Jadi karena memang wanita ini dari tulang rusuk, jadi dia lemah. Ya. Bahkan wa inna awaja syai'un, dari tulang rusuk yang paling atas itu akalnya ini lemah perempuan. Jadi tidak bisa kita kasari. Perempuan tidak bisa dikasari karena memang dia punya akal lemah. Dalam rumah tangga tidak boleh dikasari. Kemudian fi dhalai a'lahu wa in zahabtu tuqimuhu kasartahu. Jadi wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khairan. Jadi memang kalau kita kasar, dia ini bengkok kan. Jadi kalau kita keras tambah kalau kita keras dia bisa patah. Tapi kalau kita biarkan juga kita tidak diiring dengan lembut, bisa-bisa dia tambah bengkok. Tapi cara kasih lurusnya harus lembut. Karena perempuan memang fitrahnya begitu. Tidak boleh dikeraskan juga, tidak boleh juga dibiarkan. Jadi aku jalan tengah-tengah. Bagaimana caranya memberi wasiat pendidikan kepada para istri ini dengan cara yang bagus. Utamanya kita laki-laki. Karena itu tugas kita. Karena begini di riwayat Muslim, fa'ilistan ta'ta biha wa biha biwaj. Karena biasa ini perempuan, kalian sementara bercanda, istri kalian biasa sementara bercanda, kita sementara bergembira, tiba-tiba dia bisa marah. Karena memang ini istri perempuan memang sudah jiwanya begitu. Padahal kita lagi bercanda, lagi kira-kira lagi bicara dengan baik, tiba-tiba bisa penyakitnya kambuh, tiba-tiba langsung marah. Wa in zahabta tuqimuha kasartaha. Jadi hendaknya diluruskan dengan cara yang baik. Wa kasruha talaquha. Karena kalau kita juga ambil kasar, dia tidak bisa lurus, bisa-bisa ujung-ujungnya talakta. Bisa-bisa ujung-ujungnya kita bercerai. Bisa-bisa ujung-ujungnya talak. Karena talak itu sama laki-laki, lalu sudah kita bahas. Sehingga kenapa talak itu tidak sama perempuan? Kalau talak itu haknya sama perempuan, banyak sekali di pengadilan agama tiap hari mungkin ratusan orang talak. Karena memang otak mereka lemah cepat emosi. Makanya talak itu sama laki-laki. Laki-laki itu penyayang, harus lebih sabar. Laki-laki ini otaknya dua, lebih cerdas sebenarnya. Jadi kita jangan ambil emosi. Kalau istri-istri di rumah lagi marah, sudah begitu biarkan saja. Jadi apa sifat yang bisa kita bawa? Sifat yang bisa kita bawa laki-laki ini yaitu sabar dengan memaafkan. Memang sudah begitu. Sudah begitu semua, sabar dengan memaafkan. Jadi kasih
untuk cerewet setiap hari. Jadi kalau dia lupa, ingatkan dia, Bu, belum sempat cerewet ini hari ini. Tidak apa-apa, sudah begitu memang fitrahnya ya. Jadi dulu satu orang sahabat itu dibuat tak sempat dimarah, bertengkar sama istrinya. Jadi dia merasa istrinya ini agak keras. Akhirnya dia waktu itu sama Khalifah Umar bin Khattab. Dia pergi sama Khalifah, baru masuk di pintu rumahnya Khalifah, baru mau ketuk, dia dengar istrinya Khalifah, istrinya Umar bin Khattab ini lagi ngomel-ngomel. Lagi ngomel-ngomel ya. Jadi ketika dia lagi ngomel-ngomel, maka apa? Dia mau balik. Tidak ada gunanya cari solusi sama Khalifah ini. Tapi Umar bin Khattab sempat dengar ada orang di luar. Jadi Umar buka pintu. Kenapa ente? Ada apa ente? Dia bilang, ya Khalifah, tidak jadi. Tidak, kenapa? Saya tadi ini ada bersitegang sedikit dengan istri. Saya datang kemari untuk cari solusi. Tapi saya masih di pintu, ada dengar Khalifah juga begitu. Sama seperti saya. Jadi Khalifah Umar simpel saja tertawa, sampaikan mereka itu makhluk yang lemah. Jadi itu pesannya Nabi kepada Umar. Umar sampaikan lagi, wanita itu makhluk yang lemah, perlu jangan dikasari, ya kan? Perlu disayang. Jadi itu. Jadi kita berumah tangga begitu. Jadi kalau seandainya hak talak ini sama perempuan, tiap hari talak, Pak. Karena perempuan itu kenapa akalnya lemah? Dia cepat melupakan kebaikan kita. Memang sudah begitu. Semua perempuan begitu, Pak. Yang namanya proses rumah tangga, kan? Dia paling cepat melupakan kebaikan suami. Jadi itu perempuan kalau dia sudah titip, umpamanya, Pak, sebentar kalau keluar, tolong berikan saya pisang satu sisir. Sebenarnya pisang ini harganya berapa sih? Ya, Mas, 15.000, 20.000 sudah dapat pisang kita satu. Tapi biasa karena kesibukan kita, sehingga kita error, lupa, ya kan? Pulang ke rumah tidak bawa pisang, dilupa titipannya. Apa yang terjadi? Ini barang kalau tidak ada sampai subuh dia cerita terus. Padahal dia tidak tahu, mungkin bapak-bapak sudah sempat belikan dia kendaraan, sudah sempat belikan dia mungkin pakaian yang lebih mahal daripada harga pisang, kan gitu. Kalau dipikir harga pisang 20.000, biar bapak mantap, kau ini tidak ada syukurmu, ya kan? Sepatumu saja saya belikan harganya 1 juta bisa. Pisang kau tuntut, bukan itu, Pak. Jangan kita balas begitu, tak boleh. Kalau bapak balas begitu, tak boleh. Itu ingatannya sudah hilang itu. Kebaikan bapak itu habis. Karena bagi dia, yang dia inginkan itu lebih berharga daripada semuanya yang lain. Coba tanya orang istri, pasti ketika dia mau, umpamanya dia mau ingin makan sesuatu, tiba-tiba bapak kasih tahu, ini uang 200.000. Padahal sebenarnya itu harganya tidak sampai situ. Pasti dia tersinggung, pasti dia marah. Maka kalau kita tidak memahami istri, tidak memahami perempuan, maka terjadilah kontra terus. Jadi kan nanti pun kita capek-capek kalau berubah serumah, aduh lupa, cari balik motor, Pak. Cari ulang itu titipannya, repot itu. Iya, jangan buat konflik. Memang sudah begitu kesian perempuan. Ya. Karena memang sama perempuan itu, sama istri itu kesusahan. Ya, sama kita ini tidak ada kesusahan. Mampu, Mas, bawa kelapa 2 saja selama 9 bulan, ikat di perut, dibawa pergi masuk WC, dibawa tidur, tak mampu. Ya? Nah, jadi lebih lembut lah kita sama orang tua. Ayatnya baca dulu. Ya, ayat 222 Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang haid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci atau habis haid masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Campurilah mereka dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi walaupun itu halal. Jadi itu dasar dalil yang menguatkan tidak boleh berhubungan di luar aturan. Campurilah mereka. Ayat ini di atasnya membahas tentang masalah wanita yang haid. Jadi selain ketika haid diharamkan berhubungan, selain haid, nifas, jadi kalau seandainya tidak haid, tidak nifas, melalui lubang betul, tidak boleh. Itu semua dosa-dosa besar. Tidak boleh, Pak. Apalagi kalau sementara haid di hati. Ya mungkin kita masa-masa rumah tangga 25 tahun ke atas sudah tidak terlalu bermasalah. Yang tantangannya ini mungkin ya anak-anak muda. Baru kawin, ini luar biasa, tidak boleh. Haram. Jadi sebagaimana lubang dubur juga haram, begitu juga haid, karena darah haid itu adalah darah kotor. Jadi wanita ini ada kelebihan karena mereka pelihara anak kita, mereka di rumah tangga capek. Jadi ada dalam 1 bulan itu mereka dikeluarkan darah kotornya, penyakitnya luar biasa Tuhan. Jadi dalam tafsir ini janganlah kalian lalu baru sudah tidak pernah bahas kalau tidak salah. Janganlah kalian mendekati istrimu ketika dalam keadaan haid. Kata-kata mendekati adalah berhubungan. Jangan nanti seperti orang Yahudi. Kalau istrinya haid ditaruh di dapur. Jadi orang-orang Yahudi zaman dahulu itu dia punya dapur, ada kamarnya di belakang. Jadi kalau istrinya haid tidur sendiri dia nggak ada di belakang. Ya? Kita tidur sendiri, jangan masuk di kamar. Jadi tidak begitu. Jadi tetap tidur sama-sama. Yang tidak boleh adalah berhubungan. Nah, bahkan kalau yang ketika istri kita masih haid itu ada beberapa rusa-rusa, kemudahan-kemudahan dalam agama. Karena biasanya kita juga kan namanya laki-laki ini kan otaknya bukan makanan sebenarnya. Apalagi yang anak baru 40 ke bawah ini kan lagi sebagus-bagusnya otaknya seksual kan laki-laki ini. Nah, jadi ada kemudahan-kemudahan tidak kita bahas. Jadi paling tidak ketika haid, ketika nifas bukan berarti pisah tempat tidur. Apalagi kalau perempuan lagi nifas ada anak kecil, masa kita mau tinggalkan dia urus bayi sendiri kan? Jangan sampai. Jadi tidak mendekati adalah jangan berhubungan seksual langsung. Kemudian an Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu fi ghuzwatin. Jadi saya buat perjalanan ghuzwah dengan Nabi bersama-sama. Kemudian falamma kadibna al-Madinata zahabna linadkhula. Jadi ketika sudah sampai di Madinah, suasananya pas sampai di Madinah kira-kira sudah sore-sore gitu. Jadi kita sudah mau pulang ke rumah semua, hati-hati kan begitu. Nah, ini perjalanan lama itu. Jadi mungkin laki-laki sudah rindu juga sama suaminya. Maka kata Nabi, amhilu, tahan dulu. Ya, jangan dulu langsung ke rumah. Nabi bilang. Jadi kalau di hadis lain, biasanya kalau habis musafir, Nabi itu singgah di masjid dulu. Habis umrah biasanya atau haji, jangan langsung pulang ke rumah. Singgah dulu di masjid, salat 2 rakaat. Nah, fungsinya juga hatta tadkhulu lailan, sampai agak malam Nabi bilang. Ya, karena itu sudah sore Nabi bilang salah-salah jangan pulang dulu sampai agak malam karena banyak mereka agak sore. Yakni isya'at, yaitu ketika sudah selesai salat isya. Kata Nabi. Maksudnya apa kata Nabi? Likayyi tantasita sa'isatu wa tastahiddal mughiyat mutafaqun alaih. Begini kira-kira. Jadi Nabi bilang kasih kesempatan itu istri-istrimu perempuan di rumah, atur rumahmu. Jadi sampaikan saya sama mereka, oh sudah datang, suami saya sudah datang. Jadi biar mereka itu, kalau sekarang kan kalau zaman Nabi dulu agak repot. Kalau zaman kita kan sekarang lebih bagus. Masih di Jakarta kita sudah mau naik home, kan gitu. Sudah di bandara ini. Nah, jadi kita sudah. Jadi
kalau di zaman Nabi kan tidak ada yang begitu. Jadi Nabi bilang tahan dulu, biarkan mereka beres-beres. Kemudian biarkan juga mereka membersihkan dirinya. Biarkanlah istri-istri bersisir dulu. Dia ganti pakaiannya, kan begitu. Jadi luar biasa ajaran Rasul. Ajaran agama itu luar biasa. Nah, kalau kita sekarang kan pakai HP kan gampang. Kita sudah di Makassar. Jadi istri kita kan bisa tahu karena biasa laki-laki itu kalau perjalanan jauh, datang juga rumah berserahan, ya Pak, rumah tahampur, kontak ini jadi tahampur, kan begitu. Iya, sudah rumah tahampur, ya kan, istri pakai daster lagi acak-acakan, ya kan. Setelah itu sudah tidak mandi 3 hari, woi, sakit kepala, kompleks sebenarnya penyakit, kan begitu. Jadi inilah hikmahnya kalau agama sama-sama, apalagi kalau suami istri tahu agama enak dia. Jadi enak, kasih kesempatan istri dulu atur. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, juga ada perjalanan itu, kalau memang perjalanan jauh, apalagi ditempuh 7 hari perjalanan, 10 hari, jangan langsung pulang ke rumah. Nabi itu biasakan masuk di masjid, salat 2 rakaat, salat musafir pulang. Ya, jadi ada salat musafir pergi 2 rakaat, ada salat musafir pulang 2 rakaat. Tujuannya musafir pergi, kita serahkan diri kita kepada Allah. Semoga perjalanan ini menjadi nikmat dan selamat kita dalam perjalanan. Kemudian musafir pulang maknanya adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah dalam perjalanan. Allah mudahkan, Allah kuatkan, dan Allah sampaikan sampai di kampung kita kembali. Nah ini kan, jadi pulang dan pergi kita meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Bisa dibiasakan sebenarnya itu. Kalau dibiasakan enak, iya enak. Jadi kalau kita di jalan ada sangat 2 rakaat moralnya. Ada rusak jalan, putus jembatan, mogok kendaraan. Jadi kesabaran ini kan kita ada sama musafir ya. Nah, pulangnya juga begitu. Jadi Nabi juga biasa pulang begitu. Jadi jangan langsung pulang. Atau nanti bapak-bapak ada yang umrah, pulang ke rumah, ke masjid dulu salat 2 rakaat. Pulang dari haji, ke masjid dulu salat 2 rakaat. Jangan langsung pulang ke rumah lah. Biasakan. Biasakan. Nah, jadi kalau sekarang ini istilahnya, kalau dari bandara kita bisa salat 2 rakaat di masjid langsung pulang. Karena sudah ditahu sama istri pula, jadi sudah akhir-akhir rumah itu. Karena memang laki-laki itu kalau ada juga kalau memang biasa, sudah terbiasa perang dunia tidak ada masalah. Tapi ada laki-laki yang saking kemana perjalanan piring, ampun, kasur, ampun, pokoknya tambah pusing. Nah, kemudian ada juga perempuan begini, ini dibolehkan dalam agama. Laki-laki itu sebenarnya suami istri itu kan baku tahu selera. Yang namanya sepupu itu sudah baku tahu selera. Apalagi yang sudah lama-lama menikah. Ada mungkin suaminya dia anti pakaian warna biru, pokoknya suaminya tidak suka lihat warna biru. Tapi ketika suaminya musafir, ya kan, terpaksa pakaian itu diambil di lemari. Dia pakai selama suaminya tidak ada. Itu dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi itu dibolehkan dalam agama. Karena memang tidak ada suaminya. Nah ini juga Nabi takuti. Jangan kalian langsung pulang. Tiba-tiba nanti ada warna yang kalian tidak suka. Itu yang dia pakai, tentu kalian marah. Jadi dia ada kesempatan sembunyi pakaiannya. Kan gitu. Dan banyak yang baik-baik. Orang yang berumah tangga sudah tahu. Itulah persoalan berumah tangga. Jadi wanita ini perlu dilembuti, perlu disayang-sayang, hati-hati jangan dikeraskan. Di riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari, jika atala ahadukumul ghaibata, jika atala, apabila kamu pulang dari perjalanan yang panjang, yang lama, ya kan begitu, maka ghaibata fala yakruku ahlahu lailan. Jadi kalau memang malam nggak usah pulang dulu. Nanti keluargamu kaget. Mereka terburu-buru jadi semua. Jadi memang kalau memang kita bisa tahan, ya tingkat deposit aja dulu. Karena di zaman Nabi begitu belum ada listrik. Di zaman Nabi tidak belum ada tehel. Ya kan? Iya, belum ada media. Orang habis salat Isya di zaman Nabi tidur. Orang habis salat Isya tidur. Karena apa? Mereka persiapan bangun untuk
Untuk salat malam, begitu Nabi dengan sahabat. Jadi biasa Nabi sampaikan kalau memang kalian jalan malam, pulang tengah malam, jangan pulang ke rumah, tidak usah. Kesian istrimu, anak-anakmu sudah lelap tidur. Kalian kan enak kalau kita zaman sekarang, cak lampu nyala, kayak begitu. Coba-coba ditelepon dulu, kalau tidak diangkat ya boleh. Tapi memang di zaman Nabi tidak ada penerang. Terakhir yang ketiga lipat ular, belum ada tinggal. Jadi pendidikan agama ini luar biasa. Jadi kalau kita belajar agama dengan baik, laki-laki maupun perempuan, semua ada hak-haknya. Jadi tidak ada yang merasa dizalimi dalam rumah tangga. Kemudian berikutnya, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila amra'atihi wa nukri ilaihi summa yansuru sirrahan akhrajahu Muslim. Jadi laki-laki dan perempuan yang paling buruk, manusia yang paling buruk, paling rusak kata Nabi di sisi Allah adalah orang yang dia berhubungan dengan istri. Maka paling buruk di sisi Allah nanti di hari kemudian, yaitu suami atau istri setelah dia berhubungan, dia menceritakan, membuka rahasianya berhubungan. Nah, ini celaka ini. Ya. Jadi dia karena bersahabat, dia sampaikan dia punya sahabat cerita berhubungan dengan istrinya. Begitu pun sebaliknya berhubungan dengan suaminya. Ini dilarang. Tidak boleh, inilah manusia yang terburuk. Karena kalau Anda cerita, Anda berhubungan dengan Anda punya istri sama yang dikhawatirkan. Ya kan ini. Nanti Anda punya istri diganggu sama laki-laki. Ini contoh. Kalau si perempuan juga cerita dia berhubungan dengan suaminya hebat, nanti suaminya diganggu sama perempuan lain. Kan begitu. Jadi rahasia rumah tangga itu dijaga, disimpan, tidak boleh dibuka. Lain kalau konsultasi untuk berobat, itu beda. Konsultasi untuk berobat sama ahlinya itu lain cerita. Dia datang sama tabib atau dokter, gimana anak tidak gumi, mau anak punya cakar, boleh disampaikan, nanti obat. Tapi jangan cerita rahasia, berhubungan, bisa. Jadi itu kata Nabi seperti setan. Nah, iya, itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan, dia ketemu di jalan. Kemudian di tempat orang ramai dia berhubungan. Begitulah Nabi kasih contoh. Jadi dia cerita itu sama dia nampakkan dirinya berhubungan dengan halayak ramai. Boleh. Jadi cerita urusan rumah tangga. Dia berhubungan dengan istri. Kemudian An Hakim Muawiyah an Ali radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, ma haqqu zauji, apa kewajiban laki-laki suami kepada istrinya? Ini seperti tadi ya, perempuan ini permata luar biasa, harus dijaga, dipelihara. Apa kewajiban suami? Ahadina alaihi. Jadi apa terjadi kewajiban suami atas istri-istrinya ya? Qal tut'imuha iza akalta. Jadi kasih makan dia kalau kau makan. Jadi atau apa yang kau makan. Kalau kau makan apa yang kau makan. Kadang laki-laki paham. Dia belikan istrinya di rumah telur, ya, siram dengan makan dengan garam.
siramnya air panas, dia pergi makan ikan bakar di luar. Saling apa itu? Nah, ini harus terbalik, Pak ya. Yang disebut dengan laki-laki itu ada makanan enak dia bungkus, ya kan begitu. Makanan yang standar dia makan. Itu laki-laki. Tapi biasa laki-laki kalau masih usia perkawinan baru 1-2 bulan, gue biasa aja. Jangan kalau sudah lama, kurang ada itu. Jangan seperti Noah lah ya. Mentang-mentang sudah habis, untungnya sudah dibuang untungnya. Jadi satu, kau beri makan apa yang kau makan, ya kan begitu. Watak suha izat tasabta. Jadi apa yang kau pakai, apa yang kau bajumu, jadi samalah. Ya. Jadi tentunya sesuai dengan tuntunan syariat yang menuntut orang dengan dia. Tapi jangan anda beli baju laki-laki harga 5 juta, istri anda beli baju harga 50.000. Saling kita, Pak. Tidak boleh. Jangan. Yang logis lah. Kemudian wala tadribul wajha. Ini. Jangan memukul wajah. Ya sekarang KDRT. Tapi bagus. Pemerintah kita ada undang-undang. Tak boleh itu. Kok perempuan dipukul? Kalau lagi dia marah, pukul jauh kita. Jangan kita yang pukul perempuan. Waduh, kasihan. Ya, boleh karena kalau kita laki-laki yang pukul perempuan, la ilaha illallah. Bisa-bisa mau perempuan, jangan. Kasihan. Jadi jangan sampai perempuan itu dipukul. Jadi dalam hadis saya yang lain Nabi bilang pukul wanita itu pakai siwak. Atau pukul wanita itu pakai ibu jari. Bayangkan aturan yang ada itu luar biasa. Jadi kalau mau pukul istri, pukul dengan kayu siwak. Tahu kayu siwak? Ya kayak pensil ini, yang sikat gigi. Taruhlah kalau sekarang bilang apa? Sikat gigi ya. Nah, pukul dengan sikat gigi. Atau Nabi bilang pukul dengan ibu jarimu. Jadi kan ini semua atas itu. Terus kan ini terus. Jangan kita yang punya hari itu. Jangan kasihan. Jadi tidak ada pendidikan apalagi suami dibolehkan untuk memukul istri bagian wajah. Ini kehormatan dan ini fatal. Ini alat-alat vital semua. Ente bagian istri dia napong dia. Ente bagian dia jadi buta dia. Ente sendiri kan. Jangan ya. Dosa besar. Kemudian wala tukabbih hina, jangan jelek-jelekkan dia, jangan hinakan dia. Jadi biarpun kita emosi bagaimana seperti hadis yang tadi, ditahan emosi. Kemudian perempuan itu memang suka dipuji, walaupun dia sadar dia suka dipuji. Jadi kasih tahu saja, kalau ini wanita paling cantik di dunia, tidak ada yang kalah. Walaupun dia tahu kita berharap, dia tahu harap ini anak punya suami ini harap, tidak ada masalah. Dia tahu ente berharap, tapi kata-kata bilang ente wanita yang paling cantik di dunia, luar biasa. Dia paling senang itu, jangan dijelek-jelekan. Tak boleh perempuan dijelek-jelekan, waduh kasihan. Terakhir, udah dia ganti garam itu, ya. Dia ganti garam, masih bagus kalau dia ganti garam, kalau dia ganti si lidah, repot. Jangan dijelek-jelekan perempuan. Wala tajhar ila fil baiti. Jangan ditinggalkan dia. Kecuali dia di dalam rumah ya, kita mau pergi kan begitu. Jadi kalau di luar temani dia. Nah, ini kan hadis Nabi keras tentang itu. Tidak boleh wanita keluar satu hari satu malam, mau Syafi'i, mau Imam Ahmad, bahkan Imam Ahmad bukan satu hari satu malam. Satu malam tidak boleh. Harus ada mahramnya. Dan kita mahramnya temani lah. Istri antum temani kemana-mana dia temani pegang dia. Mentang-mentang sudah 10 tahun kawin, ente jalan ente sudah tidak pegang dia. Mau jatuh dong. Jangan. Nah, kemudian dalam rumah jangan ditinggalkan dia kalau lagi marah. Nah ini susahnya. Ini Nabi sudah tahu.
Makanya Nabi mungkin ada hikmahnya istri beliau sampai 9. Dia untuk pelajaran untuk kita. Jadi dia tahu semua tipe-tipe perempuan ini begini modelnya. Dia berikan pelajaran sama kita. Kalau perempuan lagi marah jangan ditinggalkan, kata Nabi. Tidak boleh. Jadi kalau dia marah kita siap jadi mustabid. Kan harus begitu. Siap. Dengar saja. Oh iya. Karena memang Nabi bilang tulang rusuknya yang paling lemah bagian atas, akal ini ya. Ini tulang rusuk akalnya perempuan yang paling lemah ini. Cepat lupa kebaikan suami, padahal baru dari pagi ya, dikasih uang 1 juta umpah. Giliran tidak dibelikan bakso 1 mangkok hanya 15.000, hilang 1 juta, dia lupa kebaikan suami. Yang begitu perempuan Pak, jangan lagi kita ceramai, kau ini tidak tahu diri, tidak boleh. Orang yang ada ilmu tidak boleh begitu. Kita siap mustabid ini. Asal presiden. Biasanya juga perempuan kalau kita dengar terus kau tidak ada juga hanya diam saja. Bilang apa? Dengar saja. Kenapa? Perempuan sudah begitu. Apalagi kalau dia sudah melahirkan anak-anak antum sampai 4, sampai 5, sampai 7, sampai 8, antum tidak kesian. Tidak kesian susah perempuan. Mungkin kalau kau tukar peranan 1 hari, kata-kata kita punya tulang terus. Mampu kita. Ya. Mau bawa kelapa 2 biji saja 9 bulan ikat di perut mana kita mampu. Jadi kita mati kalau kita mampu. Jadi jangan ya. Jadi temani. Jadi perempuan itu paling anti kalau dia tidak ditemani. Jadi biar ada memang perempuan juga puber sampai puber kedua. Ada kadang laki-laki suami tidak memahami istrinya. Memang dia mau cerita sama kita. Dia mau ditemani. Ya. Walaupun sudah umur 60 tahun, 65 tahun, memang begitu. Jiwa yang tidak pernah tua. Yang tua itu hanya kulit, fisik saja yang tua. Jiwanya tetap muda. Jadi romantis lah. Jadi laki-laki harus kita romantis, sabar, penyayang. Itu ini. Memang kalau perempuan dengan ta'lim, asik ya. Ente hikmah besok ya masuk. Boleh ini raja sempurna. Tapi ente belum tahu urusan rumah tangga tidak sebatas itu ya. Kemudian An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kanatil yahudu taqul. Jadi orang Yahudi dulu berkata begini. Idza atar rajul imra'atuhu minal quburiha fi kuburiha kana al-waladul ahwala. Jadi orang Yahudi dulu bilang begini, kalau seorang laki-laki mendatangi istrinya lewat belakang tetapi tetap lubangnya kubur, ya paham ya? Kan tadi yang hadis pertama tadi tidak boleh mendatangi istri melalui lubang belakang. Jadi kalau bahasa kita ya apa? Pantat, ya dubur istilahnya ya. Jadi lubangnya. Karena di situ kotoran sudah kita jelaskan tadi. Tidak boleh, haram hukumnya. Nah, kemudian ini urusan apa itu? Memelihara rumah tangga biar tidak bosan. Nah, jadi dulu orang Yahudi bilang tidak boleh juga. Biar di lubang depan melalui belakang tidak boleh. Turun pada saat turun ayat. Ayat ini turun yaitu surat Al-Baqarah ayat sambungannya tadi dibacakan 223 ya, yaitu nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum ila syi'tum. Jadi istri kamu adalah ladang kamu. Ya, istri kamu adalah ladang kamu, tempat kebun kita. Maka kata Allah, silahkan kau gunakan kebunmu bagaimana modelmu menanam. Misalnya begini, ini kebun. Nah, anaknya sudah dewasa. Anak mau tanam padi, begini modelnya bagainya boleh, begini boleh, begini boleh. Oke, terserah. Yang penting tetap melalui lubang kubur depan. Haram. Jadi
Kenapa? Betul. Tadi sempat satu waris diskusi sama saya. Bapak betul. Ini yang belum kawin. Jadi memberitahu. Jadi sempat diskusi, dia menimbulkan pertanyaan ini ada dua. Tentang pertama tentang kuat. Dari pandangan Islam bagaimana? Dan kedua, biasa tadi ada disebut tentang selera. Ya, selera laki-laki itu untuk berhubungan sama perempuan itu kan beda-beda. Biasanya ada kayak maunya selera laki-laki perempuan berpakaian begini supaya nafsu laki-laki itu gaya. Tapi menurut pandangan Islam itu Pengalaman aja itu ya. Nah, jadi untuk urusan obat, ya namanya obat berarti untuk menghilangkan penyakit. Sekarang kalau memang ente ada kelainan di Jakarta, umpama di kemaluan, ya harus berobat, ya kan? Kelainan ini tinggal dilihat kelainan apa. Dia tidak bu, berarti harus usahakan bagaimana cara bu. Apa lewat terapi, tapi hati-hati, jangan diterapi, terakhir uratnya putus, selesai ente, ya. Karena banyak kejadian ya, bukan malpraktek sebenarnya, tapi ya gara-gara dia mau hamil, mau panjang, akhirnya diterapi. Pas diterapi, uratnya yang putus, selesai. Kalau urat santai dia punya uang 1 triliun, tidak ada gunanya dia jadi raja. Tidak ada gunanya jadi raja. Bagaimana? Ada cerita. Jadi berobat ya tentunya seperti penyakit-penyakit lain. Yang penting jangan obatnya dari barang-barang yang haram. Karena ini kadang sekarang tidak waras-waras terus samara. Ada obat di sana. Bukan sini, tapi minum kelelawar, makan lagi kelelawar, haram, tidak boleh. Obat yang begitu memang haram jadi siap. Ada sana enzimnya babi, tidak bisa. Jadi silahkan, yang penting hati-hati. Jadi yang kemudian standar obat ini harus orang ahli. Saya takutnya gara-gara murah, banyak yang cari obat terakhir kampung, ya kan? Kemudian ada juga penyakit itu biasa laki-laki cepat ini apa istilahnya? Cepat inzal apa? Ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Ya, ini obati. Tapi sebenarnya ejakulasi itu semua pakar. Di zaman Nabi sahabat-sahabat juga sudah bahas. Itu tergantung kesibukan pikiran laki-laki. Nah, jadi itu sebenarnya biar obatnya tidak usah dikasih masuk obat sebenarnya. Itu tinggal ketenangan jiwa, konsentrasi. Saya rasa begitu Mama Nudi. Nah, itu jadi itu konsentrasi karena kalau memang ente tiap hari ya memang sudah berlebihan. Itu bukan hanya ejakulasi dini, kayaknya dengan darah yang keluar 1 kali itu. Jadi itu ketenangan. Karena ada waktu-waktu memang laki-laki dia kalau tenang aman. Tapi walaupun begitu memang Allah sudah lebihkan bahwa Nabi itu 10 kali dari laki-laki normal. Nabi itu 10 kali. Jadi beda dengan Rasul. Jadi pada saat itu normal tidak ada masalah. Nah, kemudian urusan pakaian apa? Itulah pentingnya sekufu. Jadi kalau sekufu dia menikah, perempuan itu paham juga. Tapi yang begitu itu tidak bertahan lama, cerita mati. Nah, tidak bertahan lama. Mereka sudah punya anak 2, 3, ada baterai yang mau dikasih mandi, 1 diganti pempasnya. Jangan nanti menuntut terlalu banyak macam-macam. Sabar saja. Silakan, sah-sah saja, tidak ada masalah. Kata kasarnya begini. Ada yang ekstrim. Dia tahun lalu majelis taklim Ramadan di Jalan Zebra. Sempat ada. Jadi kalau sampai